Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Siswanto, NIM 190141521, Prodi PGSD kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit atau gangguan pada pernapasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Atau seiring berjalannya waktu, kerusakan kantong udara semakin parah sehingga membentuk satu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Gejala emfisema bisa saja tidak menimbulkan gejala. Bila timbul gejala, keluhan yang dirasakan dapat muncul secara bertahap, antara lain napas menjadi pendek, batuk-batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, ataupun depresi. Pertama terjadinya emfisema adalah paparan zat di udara yang mengiritasi paru-paru dalam jangka waktu yang panjang. Zat yang mengakibatkan iritasi tersebut dapat berupa yang pertama yaitu asap rokok. Emfisema banyak dialami perokok baik aktif maupun pasif. Yang kedua yaitu polusi udara, dan yang ketiga asap atau debu bahan kimia. Yang kedua yaitu TBC ataupun tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Gejala tuberkulosis selain menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lain seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Penyakit tuberkulosis ataupun TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan butir-butir pada dinding alveolus. Yang ketiga yaitu asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak napas atau sulit bernapas. Gejala utama asma meliputi sulit bernapas, terkadang bisa membuat penderita megah-megah, batuk-batuk, dada yang terasa sesak, dan mengi suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran napas yang menyempit. Apabila gejala ini terjadi, seringkali penderita asma mengalami sulit tidur. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Keempat yaitu bronkitis. Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus. Akibat penyakit ini, maka akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Bronkitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut. Bronkitis akut adalah infeksi sistem pernapasan yang cukup umum terjadi. Biasanya pengidapnya mengalami gejala hingga 2 atau 3 minggu. Yang kedua yaitu bronkitis kronis. Bronkitis kronis ini disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun dan bisa berulang pada tahun berikutnya. Gejala bronkitis yaitu batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan ataupun hijau, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung beringus atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan, dan demam ringan. Penyebab bronkitis yang pertama yaitu bronkitis akut. Bronkitis akut disebabkan oleh infeksi paru-paru yang pada banyak kasus penyebabnya adalah virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Bronkus merupakan saluran udara dan sistem pernapasan yang bertugas membawa udara dari bronkus ke paru-paru. Kedua yaitu bronkitis kronis. Penyebab terjadinya bronkitis kronis yang paling umum adalah merokok, baik pasif maupun aktif. Dalam setiap isapan rokok terdapat zat yang bisa berpotensi merusak bulu-bulu kecil di dalam paru-paru yang disebut rambut silia. Kelima yaitu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas.
Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun umumnya pneumonia ditandai dengan gejala berikut ini, yaitu batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Penyebab pneumonia yaitu terjadinya akibat adanya infeksi bakteri, virus, dan jamur pada orang dewasa. Pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang penyakit atau gangguan pada pernapasan manusia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum.